pagi kita akan segera mulai persiapan trading plan kita untuk hari ini tanggal 28 Juli 2021 ya. Seperti biasa sebelumnya kita akan menengok dulu apa yang terjadi dengan IHSG 2 hari ini ya, karena kemarin saya nggak bikin video. Jadi kemarin lusa saya bahas IHSG masih dalam fase untuk pullback walaupun dia sudah break dari range ini. Apalagi 2 hari kemarin indeks Asia regional cukup tertekan ya, cukup besar, terutama indeks Hang Seng dan China A50 turunnya banyak banget. Namun ya itu tentu saja berpengaruh ke IHSG. Makanya dia agak merah juga walaupun nggak terlalu banyak. Ya, sedikit banyak pasti ada pengaruh. Overall masih dalam fase pullback yang sehat menurut saya, dan kemungkinan hari ini tanggal 28 dia sudah mendekati area demand. Mungkin 1-2 hari ini saya kira IHSG ada potensi untuk memantul dan kembali ditutup hijau ya, moga-moga. Kita lihat sejenak HSI turunnya banyak banget. Saya juga ada bikin prediksi di video yang lain. Nah, dia bahkan sudah menjebol support yang daily support yang menurut saya sangat kuat. Jadi ini kayaknya kenceng banget. Tapi saat ini dia sudah mulai mantul juga. Sepertinya terkena support monthly. Ya, itu kira-kira China A50. Nah, ini China juga sama, mirip kan, jebol dari, jelas ini sudah jebol dari trend line dan sudah jebol 2 support kenceng banget. Dan kita nggak tahu apakah hari ini masih akan lanjut turun ya. Kalau China turun lagi ya tentu saja ini akan mempengaruhi Asia ya, mempengaruhi Hang Seng. Indo juga kena, cuman seberapa banyak kenanya ya itu relatif, cuman pengaruh pasti ada ya, cukup kencang. Jadi hati-hati yang pegang blue chip, jangan terlalu agresif dulu, sebaiknya tunggu pantulan aja. Oke, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana performa saham tanggal 26 Juli, yaitu kemarin lusa. Kita mulai dari AGI. Kita akan cek juga apakah masih ada yang berpotensi untuk ditradingkan hari ini ya, untuk tanggal 26. Nah, ini AGI masih dalam fase pullback yang sehat, moga-moga dia lanjut ya, lanjut naik. Kemudian friend kayaknya naik ya, 2 hari ini kemarin naik. Selamat bagi yang Anda sudah cuan. Saya kan kemarin kasih opsi bagi Anda yang mau hajar kanan atau mau tunggu, dua-duanya sama-sama oke. Ya, cuman yang satunya agresif, satunya less agresif, asalkan stop lossnya berada di area yang benar, yaitu di bawah support ya, di bawah kotak hijau ini. Itu friend, selamat bagi yang Anda sudah untung. Keren, kemudian keren, ada friend, ada keren. Keren kayaknya kemarin lusa belum naik, tanggal 26 nya belum naik karena dia pullback, dan dia sebenarnya pullback di area yang tepat, di area demand. Dan kemarin tanggal 27 menjelang sore penutupan tiba-tiba dia angkat break lagi. Ada potensi keren akan melanjutkan kenaikannya ya, walaupun dia mungkin naiknya langsung agresif kencang atau zigzag lagi, karena dia di sini masih membentuk area buy area lagi yang baru. Jadi mungkin saja turun dulu baru naik atau langsung diajar naik ya. Kita lihat aja, bagi Anda yang mau masuk Anda bisa nunggu di bawah sini atau mau langsung masuk, tapi jangan terlalu besar ya. Stop lossnya berada di 126an. Tapi menurut saya sih hati-hati aja ya, nunggu pullback aja, karena ini harusnya kemarin lusa Anda masuknya ya. Roni masih dalam fase upaya untuk naik. Kita lihat aja, moga-moga dia bisa terbang hari ini. Kemarin masih naik sedikit aja. Selamat bagi Anda yang sudah profit walaupun sedikit. Kemudian Atik
Epic juga masih dalam proses ya, belum kena stop loss di bawah sini, atau ya kalau Anda terlalu ketat mungkin udah kena, tapi kan sedikit di bawahnya lah. Kalau sudah kena stop loss ya nggak apa-apa, forget it. Mungkin Anda bisa nunggu lagi bila terjadi reaksi yang memantul ke atas, atau bisa nunggu di bawah ini. Kemudian BGTG kayaknya pullback kemarin ya. BGTG tanggal 26 kalau nggak salah saya nyuruhnya buy on break ya. Selamat bagi Anda yang sudah untung, dan untuk bagi Anda yang sudah ngehold dari bawah ini ya, ini naiknya gede banget dan rame. Kemudian kemarin dilanjutkan juga, naik sedikit tanggal 27, naik sedikit, kemudian mulai turun. Hati-hati, ini mungkin akan ada koreksi. Bila Anda berminat untuk beli saham ini Anda bisa nunggu di area biru ini ya, di area biru ini 218. Kemudian kita harapkan nanti ada pantulan. Saya kira ini juga potensi area untuk memantul ya, Anda bisa nunggu. Tapi kalau ini jebol ya hati-hati. Saya kira lebih baik kalau sudah keluar candle merah gini di wait and see dulu ya, jangan dikejar. Jangan membeli barang di harga yang terlalu tinggi. Kalau Anda pun mau membeli harga yang sudah tinggi itu tidak apa-apa, tapi tunggu dulu dia turun sebentar ya, sehingga risiko Anda lebih kecil. Kemudian Budi Budi tanggal 26 belum naik, malah dia pullback ya, tapi dia masih di dalam area pullback yang sehat. Dan kemudian ternyata memang benar dia merespon area supportnya dengan sangat baik kemarin tanggal 26 ya. Dan kemudian hari ini cuannya cukup gede banget. Selamat bagi Anda yang sudah cuan, baik Anda yang sudah take profit di area manapun ya, asalkan sudah untung ya, disyukuri aja. Ini profitnya gede banget ya kemarin. Budi kayaknya siang-siang ditarik ini. Kemudian ada Asa juga masih naik, dan good newsnya sekarang dia sudah break dari area ininya apa, area supply area yang menghalangi dia sudah break, dan ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan. Anda bisa nunggu aja di area, kalau Anda mau HK sih saya kira kecil dulu, atau kalau Anda mau masuk saya kira lebih baik nunggu di area ini ya, 2400-an, 2390. Itu untuk Asa. Overall masih dalam area uptrend ya, dalam fase uptrend yang masih sangat oke. Ya itu juga sudah break dari trend lainnya ya, tapi hati-hati. Kemudian ada PMMP, ini juga naik kayaknya. Jos loh kan, naik tinggi ya, ini sudah break dari area resisten trendline. Tanggal 26 dia sudah break ya, sejak direkomendasikan tanggal 27 lanjut jebol. Selamat bagi yang Anda sudah untung. Sebagian besar untung ya dari rekomendasi tanggal 26. Kemudian IRA kayaknya belum begitu gerak, tapi masih on scenario ya, dia belum kena stop loss. Udah tunggu aja. Bila Anda mau masuk, boleh Anda nunggu lah sekitar, bila sudah breakout dari 1955 Anda boleh lihat-lihat, atau mau masuk kecil dulu nggak apa-apa. Stop lossnya asal dijaga di bawah MA50 atau kotak hijau ya. Itu kira-kira tanggal 26 boleh dikata hampir semua profit ya. Friend profit, Grand profit, Roni progress, Atik progress, BG3 profit, BNGA masih ada BNGA. BNGA juga masih dalam progress ya. Moga-moga hari ini dia mantul, kayaknya cukup menarik polanya, twing gini ya. Moga-moga karena dia mantul dari MA200 dan MA50
Ya, kita harapkan hari ini ada perkembangan yang signifikan. Jadi yang progres Agi, Roni, Atik, cuman sama Ira, ya sama Ira. Kemudian yang sudah profit, yang secara pasti profit, Friend, Kren, BGTG, Budi ya kenceng-kenceng, PMMP kenceng, Asa naik ya, jadi 6/4. Yang lainnya belum ada yang kena stop loss, melainkan paling banter masih on the way ya, on progress. Selamat bagi Anda sudah untung. Bagi Anda yang sudah merasa profit dari apa yang kita sampaikan, ya Anda boleh bagi-bagi informasi ke teman-teman Anda. Anda boleh sharingkan channel ini supaya mereka pun boleh mendapatkan rezeki yang sama dengan Anda. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang kita akan masuk saham-saham yang masuk radar untuk tanggal 28 Juli, yaitu hari ini. Semoga hari ini cukup baik juga ya. BNGA ada BNGA, sekarang ada BNBA. BNBA ini kalau dilihat-lihat memang dia berada di dalam range, tapi menurut saya cukup menarik karena pandangan saya ini mirip segitiga ya. Kalau segitiga ini sampai break, ini sudah mulai break. Kalau hari ini terbang, biasanya pola symmetrical triangle ini kalau fly dia atau akan tinggi banget ya, baik symmetrical triangle maupun ascending triangle. Kalau descending triangle ya dia dropnya kencang banget. Jadi segitiga ini boleh merupakan pola yang dicari lah. Ini sudah mulai break ya, jadi Anda bisa consider untuk masuk, dan stop lossnya mungkin di bawah 1370-an lah, atau di bawah candle gede ini 1285. Itu BNBA. Kemudian ada DGNS yang menurut saya pandangannya boleh mulai dilihat-lihat karena ini sudah di Fibo 50, berada di area demand dan candlenya mirip paku ya. Ini sempat mantul kemarin, sekarang turun ya. Hati-hati, Anda boleh jangan langsung masuk, Anda boleh nunggu dulu ya, nunggu dulu bila ada pantulan atau lihat di bid overnya, bila ada yang tebel ya Anda boleh mulai nyicil masuk. Atau lebih baik bila break dari resisten ini dulu 1160. Misalnya hari ini nanti membentuk candle yang gede, bullish engulfing, nah Anda besoknya boleh masuk melalui pantulannya. Atau kalau Anda agresif masuk langsung, stop lossnya hari ini di 940. Tapi saran saya ditunggu dulu aja. SRTG SRTG cukup menarik juga, bullish engulfing, dan dia sekarang lagi berada di area support ya, dan bersiap-siap untuk mantul. Kemarin turun untuk menguji area support. Saya kira hari ini ada potensi untuk naik, semoga saja ya. Ini kan support ya, support, kemudian ini areanya ada demand ya. Anda boleh nunggu di dua area inilah. Seri toga ini kadang-kadang nggak terlalu cepat juga, dan dia masih ditahan sama MA20 dan bullish engulfing. Ini good sign. Dia juga mantulnya dari area ini juga, so Anda bisa coba untuk masuk. Juga sudah break dari trendline-nya, dan Anda bisa coba masuk dengan stop loss di bawah kotak hijau ini 1685 atau 1655. MSIN juga cukup bagus ya. MSIN ya, membentuk pola N dan mantul dari MA20 ya. Saat ini atau mungkin 1-2 hari ini atau mungkin hari ini dia akan mungkin potensi nguji dulu area ini ya. Mungkin area ini diuji, yaitu area support dimensi ya. Kemudian dia akan lanjut terbang, stop lossnya di bawah kotak hijau atau MA20, yaitu di 390. Kemudian besi-besian kayaknya mulai main. Baja kemarin naik signifikan ya. Bagi Anda yang belum punya, saya kira momentumnya cukup kuat. Anda bisa nunggu aja di garis biru ini, atau nunggu di garis biru
ini garis biru yang kemarin udah direspon ya dan naik 2 hari ini. Selamat bagi Anda sudah untung atau masih hold kemarin dari beberapa hari yang lalu pernah direkom. Anda sekarang bisa nunggu di area ini ya, Anda nunggu di area 340-an lah, lebih baik ya. Jadi ada 2 senario, mungkin dia akan jemput orderan di sini sama di sini, nyari support kemudian lagi. Bila Anda agresif dan mau langsung hajar kanan, dilihat dulu bidnya apakah tebal dan cocok untuk dihajar kanan. Bila Anda mau, ya saran saya hajar kanan jangan masuk gede-gede, stop lossnya di 360-an aja. Jadi kalau kena ya juga nggak terlalu sedih. Kalau saya orangnya lebih prefer kita nunggu aja di bawah, kalau dikasih bola di bawah ya manfaatkan. Saya kira ada potensi untuk turun ya, karena dia berada di area supply area saat ini. Hati-hati. Jadi seperti ilustrasi bola voli ya, saya sarankan tunggu dulu bola sampai ke tangan Anda, baru Anda passing lagi. Itu baja berlaku juga untuk ISSP dan GDST, besi-besian, Anda lihat sendiri. Kemudian truk saya kira ada potensi yang cukup menarik. Dia berada di area truk mantulnya di support. Dan MA50 dan ini kayaknya mau golden cross. Kalau hari ini naik lagi ya bisa jadi dia golden cross. Ya Anda boleh amati, dan Anda kalau mau agresif boleh langsung masuk karena ini memang saham agresif ya. Moga-moga dia membentuk pola higher low ya, higher low, dan saya kira ini ada potensi untuk naik lah. Kalau misalnya Anda less agresif ya Anda bisa nunggu di 99 atau 100-an. Hopefully dia juga akan mantul atau langsung naik. Ya Anda boleh pertimbangkan. Stop lossnya di bawah garis biru atau bawah kotak hijau. Kemudian saya lihatnya ada Bevin kemarin berhasil mendobrak 2 candle bearish-nya dan resisten. Ya resistennya udah jebol. Anda boleh consider untuk mulai masuk, atau Anda bisa nunggu di pullbacknya di area ini supaya Anda nawar sedikit lah, paling enggak 900-an ya, atau Anda nunggu di bawah sini lah. Tapi saya kira nggak nyampe sini lah, saya kira nyampe 900-an kemudian dia akan terbang. Atau Anda mau ajar kanan juga tidak apa-apa, selisih sedikit tapi mungkin lebih kecil, yang di bawah lebih gede. Stop lossnya di 850. Itu untuk Bevin. Kemudian ada kios ini rame. Kios sih menurut saya ya ada potensi sih ya. Jadi dia mungkin akan sideways dulu atau hari ini langsung naik. Bentuknya mirip-mirip ini ya, apa, base on base. Jadi ini membentuk base, habis itu dia jebol. Ya bisa saja dia nanti membentuk base lagi seminggu atau beberapa hari kemudian jebol lagi, atau ini langsung jebol. Ya kalau Anda agresif mau langsung masuk, kecil dulu aja. Stop lossnya dijaga di bawah 13.15 ya, karena mungkin aja nanti dibanting ya, Anda tidak tahu. Overall ini masih berada dalam uptrend yang cukup oke. Ya sudah golden cross. Kalau saya sih stylenya lebih baik nunggu aja karena udah naik ketinggian ya. Kemudian Telkom saya lihat menarik, kemarin ditarik tiba-tiba waktu menjelang penutupan, dan ini sudah pernah direkomendasikan tanggal 21. Saya ingat saya tanggal 21 tanggal 21 di info bahwa ini bentuk cup and handle, tapi kayaknya bukan cup handle jadinya, ya uptrend biasa.
tapi dia menyentuh area demand dan mantul ya, sesuai skenario. Ini garis pertama yang saya gambar, garis kedua yang saya gambar. Overall Anda sudah cuan ya bila Anda masuk dan masih hold dengan stop loss di bawah 3120. Curiga saya kemungkinan hari ini dia akan fly ya, lanjut terbang karena saya sudah break dari trendline-nya. Moga-moga dia bisa terbang, tapi saya tidak tahu apakah hari ini bisa naik sangat tinggi. Saya kira belum, tapi yang jelas akan membentuk pola kenaikan karena hati-hati di sini masih ada area supply, kecuali kalau momentumnya gede banget dan break langsung hari ini. Volumenya juga udah gede, lebih gede dari yang kemarin ya, nggak gede-gede banget, lebih gede dari yang kemarin, beda tipis. Ya, bila Anda mau masuk dan koleksi Telkom, silahkan. Saya kira ini bolehlah mulai dikoleksi. Oke, itu Telkom. Kemudian ada Samaf. Samaf goodnessnya udah break 2 MA dan di atas MA 200. Sekali kalau menurut saya lebih baik nunggu aja di area ini, atau Anda nunggu di area ini supportnya, dan nunggu di daerah sini 1060 atau 975 dengan stop loss 780. Kalau Anda 1060 ya agak lebih beresiko ya, cuman ini juga saham agresif, mungkin aja langsung hari ini langsung naik ya. Bila Anda agresif mau masuk HK, langsung stop lossnya di bawah 995 ya, tapi saya kira masih ada potensi terhalang ya, atau mungkin dia akan sideways dulu. So agak hati-hati, saya lebih prefer nunggu. Tidak perlu terlalu nafsu dengan saham yang naiknya kencang, karena cuan itu bisa didapat tidak selalu dari kekencangan. Nah, yang penting Anda tahu mana yang probabilitas naiknya itu lebih tinggi daripada turunnya. ADMG masih berada dan menguji area support ya, kemarin udah naik tinggi, kemudian dia sekarang menguji support ya. Moga-moga hari ini ada pantulan, tapi kayak kira momentumnya cukup gede, hati-hati. Jadi lebih baik kalau Anda mau masuk nunggu di kotak hijau ini aja, 216, stop lossnya di 194. Kemudian ada BRIS yang masih terus-menerus berkibar ya. Selamat bagi Anda yang sudah untung, ini sudah cukup lama direkom dan sudah triple golden cross, saya sudah ngomong ya, sudah mantul naik ya, sesuai info. Namun saat ini sudah menyentuh area resisten ya, dan benar kan kalau sudah kena resisten dia itu pasti ada reaksi. Makanya Anda mesti belajar bagaimana gambar support resisten itu dengan lebih detail. Kalau Anda gambar benar, Anda akan lebih mudah mengetahui di mana harga-harga itu akan bereaksi ya. Walaupun saya nggak bilang harga itu pasti mantul, tapi ada reaksi, dan area-area mana yang potensialnya tinggi itu Anda akan nantinya akan makin mahir ya. Ya, itu sangat penting, butuh waktu banyak untuk latihan. Tapi saya yakin kalau Anda rajin pasti bisa ya. Apalagi banyak teman-teman di grup yang sudah lebih senior dan bersedia untuk membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, untuk BRIS ya ada potensi sih hari ini bisa lanjut naik lagi karena dojinya dia bentuknya hijau. Bagi Anda yang belum punya dan mau masuk, saya saran sih kalau mau masuk langsung kecil aja, karena ini sudah di break juga area demand-nya. Hati-hati, mungkin dia mau koreksi, bisa saja kemungkinan mau koreksi. Kalau misalnya ada momentum kuat, dia sudah nggak ada yang nahan. Jadi mungkin kalau misalnya dia koreksi ya, dia akan ke area 2400 something, dan dia baru akan mantul lagi di situ ya. Tapi kalau hari ini kuat ya, mungkin dia langsung fly lagi, dan mungkin resistennya yang menarik untuk dilihat selanjutnya adalah ya area 3400-an menurut saya, sekitar area 3400.
next resisten ya di 3.800. Ya, jadi Anda lihat dulu bagaimana reaksi harganya untuk beris ini. Overall dia masih berada dalam fase trendline yang sangat cantik. Fase trendline yang sangat oke lah ya. Nah kan, dia sudah kebentur trendline sama pertemuan dengan resisten ini. So be careful. Bila Anda yang mau koleksi dan averaging, saya kira BRIS masih oke untuk itu. Oke, teman-teman, saya kira sekian dulu untuk saham Radar tanggal 28 Juli 2021. Kita lihat aja, moga-moga hari ini ya SG-nya hijau dan banyak juga saham-saham yang profit. Sekian dulu dari saya. Silahkan melakukan persiapan. Semoga Tuhan memberikan rezeki yang melimpah buat kita pada hari ini. Terima kasih dan happy trading.